Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Pratiwi dari kelompok 3 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan soal dari tugas program. Nah, di sini ada include iostream. Ini adalah header dari program yang akan kita buat. Lalu using namespace std ini gunanya agar semua program yang kita buat tidak perlu lagi menambahkan std di dalamnya. Lalu di sini kita membuat struktur node. Di sini struktur node. Nah, lalu in isi ini adalah data yang kita simpan di node yang kita buat ini. Kemudian node dikali next. Nah, ini adalah pointer ke node berikutnya. Nah, lalu di sini kita pakai variabel global pointer head untuk menunjukkan ke awal list. Di sini node dikali head sama dengan 0. Nah, lalu di sini kita menggunakan fungsi untuk menginisialisasikan linked list menjadi kosong. Void awal head sama dengan 0. Nah, lalu di sini ada bool is empty. Nah, ini kita mengecek apakah linked list ini kosong untuk mengecek. Nah, lalu return head sama dengan 0. Lalu di sini kita menghitung jumlah elemen di linked list. Nah, di sini in hitung in n sama dengan 0. Lalu node dikali help sama dengan head. Lalu kita menggunakan while. Nah, ini gunanya untuk selama belum akhir list. Return n. Lalu void tambah belakang. Nah, ini gunanya kita menambahkan node baru di belakang list. Lalu node dikali baru sama dengan new node. Ini gunanya untuk kita membuat node baru. Lalu cout data belakang, cout baru isi. Nah, ini untuk kita menginputkan data. Lalu karena di belakang next sama dengan 0. Nah, lalu di sini kan ada help sama dengan next sama dengan baru. Nah, ini adalah untuk mencari node terakhir. Lalu ini gunanya untuk kita sambungkan baru di akhir. Kemudian di sini ada void tambah depan. Nah, ini gunanya untuk menambahkan node baru di depan list. Kemudian node dikali baru sama dengan new node. Lalu kita cout, kita masukkan data depan, kemudian kita inputkan, baru isi. Nah, baru next sama dengan head ini gunanya agar node baru menunjukkan ke head lama. Lalu di sini head sama dengan baru itu gunanya node baru jadi head. Nah, lalu di sini ada void sisip data. Nah, ini kita menyisipkan node di tengah list setelah posisi tertentu. Lalu di sini adalah kita menggunakan while, kita cout, kita masukkan sisipkan setelah data lalu kita inputkan s. Lalu kita menggunakan pernyataan if, kita cout list, kita masukkan list Anda hanya memiliki, lalu kita hitung data. Nah, lalu
kita gunakan while ini. While i kurang s sama i kurang dari s kurang 1. Nah, ini untuk kita pindah ke node ke s. Lalu di sini ada void hapus belakang. Ini gunanya untuk kita menghapus node terakhir. Nah, di sini ada kita menggunakan if kita inputkan list masih kosong, lalu else if ini head next sama dengan null. Nah, ini jika hanya satu node lalu delete head sama dengan null. Nah, untuk pernyataan else yang ini itu gunanya untuk kita cari node sebelum terakhir. Kemudian di sini ada void hapus depan. Nah, ini gunanya kita untuk menghapus node pertama. Lalu di sini kan ada del head. Nah, ini gunanya untuk menghapus head lama. Kemudian ada void panjang list. Nah, ini gunanya untuk menampilkan jumlah elemen di list. Kita cout, kita masukkan panjang list, kemudian kita masuk hitung. Kemudian di sini ada void tampil list. Nah, ini gunanya untuk menampilkan semua data yang ada di dalam list yang kita buat. Nah, selanjutnya ini ada program utama dari program yang kita buat. Fungsi utamanya in main, kita inisialisasikan list, kemudian kita menampilkan menu. Di sini ada cout. Untuk tampilan menu pertama kita masukkan tambah data belakang, kedua tambah data depan, 3 sisipkan data, 4 hapus data belakang, 5 hapus data depan, 6 panjang list, 7 tampilkan list, dan 8 keluar. Nah, lalu kita menjalankan fungsi sesuai pilihan user. Di sini kita if tambah belakang, lalu else if untuk tambah depan, else if sisipkan data, else if hapus belakang, else if hapus depan, else if panjang list, else if tampil list. Nah, kemudian kita cout kan. Nah, ini gunanya itu untuk memberi jarak antara operasi. Kemudian while ini digunakan untuk kita mengulangi pilihan sampai pilihan keluar. Lanjut kita run. Nah, di sini misal kita pilih data yang pertama, kita ketikkan 1, kemudian kita enter. Nah, kita masukkan data belakangnya. Misal data belakangnya itu 3, kemudian kita enter. Nah, lalu untuk yang data kedua kita ketikkan 2, kita enter. Nah, kita tambahkan data depannya. Misal data depannya itu 5, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya untuk data yang ketiga, untuk data sisipkan data, kita enter. Data sisip, misal kita ketikkan data sisipnya itu 4. Nah, lalu sisipkan setelah data ke, misal kita sisipkan datanya di data ke 4. Kita enter. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Jadi kita itu cuma memiliki 2 data jadi antara 1 atau 2 saja. Misal saya pilih data yang pertama. Kita enter. Nah, lalu kita data ke-4, data hapus data belakang. Kita ketikkan 4, lalu kita enter.
Nah, lalu untuk yang kelima, data kelima, data hapus data depan. Kita enter. Lalu 6, data panjang list. Nah, panjang listnya itu 1. Lalu untuk yang ke-7, kita ketik 7, tampilkan list. Nah, maka listnya keluar. Lalu yang terakhir itu data ke-8, data keluar. Nah, dan programnya berakhir. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.